ladzina tafarraqu wa ikhtalafu wa la takunu lan aja ana sapa sira kabeh iku kan ladzina iku kaya wong akeh tafarraqu kang padha pecah belah sapa alladzina wa ikhtalafu lan berselisih sapa alladzina aina qarrabu tegese padha pecah belah sapa alladzina bil adawati kelawan permusuhan wa ikhtalafu lan berselisih sapa alladzina fid dini ing dalam babagan agama aina qarrabu tegese padha pecah belah sapa alladzina bi abdanihim kelawan piro-piro badane alladzina bi ansara gambari kelawan kita dadi sapa kullu wahidin saben-saben wong suci min ulaikal ahbari saking mengkono-mengkono pira-pira pendeta iku isan iku dadi kepala di baladin ing dalem siji negara siji daerah sumakhtalafu muni padha berselisih sapa ulaikal ahbar bi ansara habari kelawan tadadi sapa kullu wahidin satu wong suci minhum saking ulaikal ahbar yadda'i iku mengklaim dakwa sapa keluar ing hanahu ing seturune keluar ing iku alal haqqi ing atase sing bener wa anna sahibahu lan seturune wong sing duweni yadda'i annahu al-haqq wa al-batil ing atase kebandilan. Qala dawa saqal Fakhrur Razi Imam Fakhrur Razi innaka satuhune sira iku idza ansafta ing dalem nalikane moderat tengah-tengah sapa sira alimta mau ngerti sapa sira anak aktawa ulama ihadz zamani setuhune akeh-akeh ulama ikilah zaman termasuk zaman saat ini soal iku padha dadi sapa aktar ulama ihadz zaman itu mausufina iku disifati kabeh bihadis sifati kelawan ikilah sifat Falasalu mongkon sapa kita Allah Gusti Allah al-afwa ing keselamatan wa rahmatan rahman min ba'di ma ja'ahumul bayyinat min ba'di ma ja'a saking dalam sakuse oleh teko ing alladzina apa al-bayyinat pira-pira bukti ayat tegese pira-pira ayat al-wadhihah kang jelas al-mubayyinatu kang nerangake apa al-ayat lil haqqi maring sing bener al-mujibatu kang natrapi apa al-ayat kang mendorong apa al-ayat lil intifaqi maring sepakat maring cocok alaihi ing atase al-haq wa ittihadil kalimati lan sijine kalimat ulai kalam madar nabi. Jadi ayat ini Allah menegaskan bahwa umat Islam jangan sampai terpecah belah. Jangan seperti orang-orang yang diberi kitab
tapi mereka berpecah belah dan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Mereka menganggap dirinya benar dan yang lain salah. Sehingga ketika mereka ini mengklaim dirinya benar dan yang lain salah, maka terjadi perpecah belahan, bahkan saling bunuh-membunuh. Ini kelompok dulu. Kelompok umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, ini Allah menegaskan jangan seperti kelompok mereka yang berpecah belah itu. Karena kita ini sudah jelas apa yang telah diturunkan melalui baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bersatu, bergotong royong. Jadi tidak ada kesempurnaan di dalam umat Islam, kemajuan umat Islam, kecuali pasti harus adanya persatuan di antara mereka. Baik persatuan secara badan, yaitu bisa ditunjukkan dengan sholat. Sholat ini makanya harus rapat, harus lurus, karena ini menunjukkan barisan umat Islam. Jadi kalau barisannya bolong-bolong, mudah untuk dikalahkan, dihancurkan. Makanya kalau di zaman Sayyidina Umar itu keras, beliau meluruskan barisan safnya jamaah itu dengan pedang. Jadi kalau yang mainan, misalnya tangannya untuk mainan, kena bunus pedang itu gel, ya. Kita nggak pakai itu, ya. Udah nggak ada. Misalnya sekarang pakai pedang itu gel semua, ya. Islam ada tugel apa ya? Artinya penting di situ menjaga persatuan umat Islam. Ya. Jadi dulu mungkin perang, karena kalau sekarang nggak bisa perang. Yang penting sholatnya bagaimana softnya, karena soft itu merupakan tanda kesempurnaan sholat. Kalau softnya bolong-bolong, masuk setan, kemudian sholatnya nggak khusyuk, sholatnya nggak diterima. Ya, mudah-mudahan kita sholatnya diterima semua. Rokahnya jamaah. Sekarang kalau dulu misalnya persatuan itu ditunjukkan dengan perang, kalau softnya itu nggak rapat, nggak kuat, maka akan mudah dihancurkan oleh lawan. Dan sekarang mainnya strategi, mainnya siasat, formasi, balik informasi. Jadi penting itu merupakan siasat kita. Makanya ada orang Yahudi mengatakan, seandainya umat Islam ini di semua belahan dunia, kalau sholat subuhnya itu seperti sholat Jumatnya, yaitu ramai, ya, maka kami tidak akan pernah mengalahkan mereka. Ini ucapan pimpinan orang Yahudi. Artinya ketika jamaah subuh ini yang dianggap paling sulit, ini kok umat Islam itu bisa banyak, bisa kompak seperti sholat Jumat. Jadi ada orang itu sholatnya cuma Jumat toh, ya, sholat Jumat toh, sholat subuh, zuhur, asar nggak pernah sholat. Tapi nek Jumatan sholat, soalnya kok ya pakai sandal yang api-api, dibuki sandal, budal sandal jepit, balik sandal slow, kayak ini biasanya. Makanya kode budal. Jadi itu kalau
umat Islam ini semangat sholat subuh berjamaah, maka kami tidak akan pernah bisa mengalahkan umat Islam. Karena kita harus semangat ingin pondok, alhamdulillah. Nah, di rumah yang kita tunjukkan di mana kita sudah ditempa di pesantren. Kalau sudah kita ya sholatnya yang lama ya jamaah. Jamaah kayak husnudon ya untuk ya api yang masuk husnudon kan husnudon. Allah ulaika lahum ajrun azim ulaika qaribun al-muqarrabun alladzina ulaik naqarrabuka wa pecah belas alladzina lalu minggu kedua ini ulaik ada lebih siksa di Mekah agung di akhirati dalam akhirat bisa bagi tatarruhim kalau sebab pecah belai ulai. Mereka kenapa kok pecah belah? Karena mereka nggak punya sanad riwayat. Sementara umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW ini ada yang namanya sanad, yaitu mata rantai keilmuan, ya, warisan Nabi Muhammad SAW. Karena Kanjeng Nabi itu tidak mewarisi harta benda, tapi mewarisi ilmu. Ini merupakan warisan Nabi. Barang siapa yang mengambil warisan itu, maka dia mengambil bagian yang sempurna. Karena butuh belajar sehingga bisa kita dapatkan warisannya Nabi Muhammad SAW. Kita mengerti baik buruk itu dengan ilmu. Agama ini sudah diatur sedemikian rupa, ya, itu dengan ilmu yang mengarahkan kita untuk mengamalkan sesuatu yang dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qawaid. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa badana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi amin. Ada tilawatul Quran. Etika membaca Al-Quran. Yustahabbu al-wudu, disunahkan berwudu li qiraatil Qur'ani, untuk membaca Al-Quran. Di annahu afdalul al-kari, karena membaca Al-Quran itu adalah paling utamanya zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disunahkan wudu. Like pegang Quran wajib punya wudu, tapi kalau membaca sunnah. Jadi sunnah. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yakrahu ayyaturallah illa ala qurbin. Kanjeng Nabi itu tidak senang di saat berzikir kepada Allah tanpa bersuci. Artinya apa? Nabi Muhammad itu selalu berzikir, berarti otomatis selalu bersuci. Masa Kanjeng Nabi lepas dari berzikir kepada Allah? Kan tidak. Kanjeng Nabi itu selalu hatinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti otomatis ketika Kanjeng Nabi benci untuk Allah untuk disebut tanpa bersuci, berarti Kanjeng Nabi itu selalu ketika selalu dalam keadaan apapun itu bersuci. Karena suci ini ya sambungannya langsung zikir, ya. Kalau sing termasuk amalan yang dia cepat hafal Quran itu adalah dawamul
Dawamul wudu itu mendawamkan wudu selalu dalam keadaan wudu. Ini diantara amalan yang bisa memudahkan untuk menghafalkan Al-Quran. Kama terdapat dalam hadis sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Waktu sannu al-qira'atu fi makanin nadifi. Disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih. Tempat yang bersih, di musola, ya, di kamar yang bersih, di WC terus. Nah, ini makan tidak bersih. Wa afdalul al-masjidu, dan yang paling utama adalah di masjid. Wa kariha qaumun al-qira'ata fil hammami wat tariq. Ada sekelompok ulama yang tidak senang membaca Al-Quran di saat di hammam, tempat mandian, dan di jalan raya, karena bising, karena mungkin banyak orang sehingga nggak bisa fokus ketika membaca Al-Quran, salah-salah, ya, atau tidak sesuai dengan tajwid. Macam kalau rame itu kadang nggak fokus di ukuran tajwidnya, ya, panjang pendeknya, jengungnya. Dan itu sangat dianjurkan di dalam membaca Al-Quran. Wa yustahabbu ayat bisa mustaqbilan mutakhashsyi'an bisakinatin wa waqarin. Wa yustahabbu disunahkan ayat bisa untuk duduk mustaqbilan menghadap kiblat mutakhashsyi'an khusyuk bisakinatin dengan tenang, wawakorin, dan bersahaja, dan wibawa, muttalikon roksahu, seraya menundukkan kepalanya, seraya menggelengkan kepalanya, tunduk dengan ayat yang dibacanya. Jadi paling utama arah atau tempat, yaitu masjid. Kemudian arah yang paling utama adalah kiblat. Kemudian duduk dengan tenang, dengan wibawa. Meskipun misalnya kita duduknya selonjor, duduknya kadang tiduran baca Quran, itu sebenarnya boleh-boleh saja, tapi berarti dia kurang beretika, beradab kepada Al-Quran. Ini merupakan kesunahan, anjuran supaya ketika membaca Quran itu ya yang baik dalam tempatnya ataupun pakaiannya dan sebagainya. Ojo iharun nih mungkin terus Quran turun-turuan misalnya sholat dulu, oleh ya boleh, tapi kurang baik atau kurang sopan. Wa yusannu ayyastaka ta'diman wa tadhiran. Wa yusannu disunahkan ayyastaka untuk bersiwak ta'diman karena mengagungkan wa tadhiran dan mensucikan mulut. Wa qala Ibnu Majah an Ali radhiyallahu anhu mauqufan. Sungguh telah diriwayatkan dari Ibnu Majah dari riwayat Sayyidina Ali secara mauquf, wal Bazzaru bi sanadin jayyidin anhu marfu'an, dan diriwayatkan dari Imam Bazzar dari riwayatnya Sayyidina Ali secara marfu'. Jadi kalau mauquf itu dia terhenti dari Sayyidina Ali. Tapi kalau marfu ini, kalau mauquf ini artinya dari tabi'in langsung ke Nabi, ini mauquf. Tapi kalau marfu ini tabi'in, sahabat, kemudian
hati. Ini mampu, ya, urut. Tapi kalau mauquf ini menghilangkan satu tahapan, yaitu sahabat. Dawuhnya adalah inna afwahakum turukun bil Quran. Sesungguhnya mulut-mulut kalian itu adalah jalan-jalan untuk membaca Al-Quran. Faqayyibuha bisiwaki, maka baguskanlah mulut kalian, lisan kalian bisiwaki, dengan bersiwak. Jadi kita itu diciptakan lisan kita ini untuk membaca Al-Quran dan disuruh membaguskan dengan bersiwak. Tidak kok ngomong karena Quran itu misalnya Quran suruh berkata yang baik. Qulu qawlan sadidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Wahai orang yang bertakwa, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan ucapan yang baik. Ini bagian dari kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Santri ini harus, kalau bisa itu harus punya siwak dan dibawa di mana-mana, digendong kemana-mana. Jangan cuma waktu sholat saja, tapi di setiap waktu ini sangat dianjurkan untuk bersiwak. Sehingga ketika lisan kita itu biasa untuk siwakan, maka lisan kita itu akan biasa untuk berkata-kata yang baik. Sungkan akan berkata yang kotor. Ini kalau kita membiasakan diri untuk bersiwak. Baqiyatul adzan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa alayya Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wa atubu ilayka wa hadi ilayka muslimin. Rabbi wa bi barakatihim wa hdina